Selamat siang, perkenalkan nama saya Jericho William dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika dari 1 sampai 3 yang telah diberikan sebelumnya. Bisa kita lihat pada slide tugas 1, kita diperintahkan untuk menyelidiki apakah ada hubungan antara usia mobil dan kadar emisi yang dikeluarkan. Berikutnya, di sini sudah terdapat sebuah tabel hasil uji emisi yang akan kita kerjakan. Berikutnya, di sini sudah terdapat sebuah tabel hasil uji emisi yang akan kita kerjakan. Bisa dilihat di sini sudah terdapat tabel data bivariat korelasi yang telah saya buat. Pada tabel tersebut terdapat 8 kolom. Kolom pertama itu adalah nomor atau jumlah data dari 1 sampai 20. Kolom kedua ada usia mobil atau tahun yang dimana kita jumlahkan semua data dari 1 sampai 20. Hasilnya adalah 202. Kemudian kita bagikan dengan banyaknya data yaitu 20. Maka rata-rata yang didapatkan yaitu 10,1. Pada kolom berikutnya ada kadar emisi atau HC. Juga kita jumlahkan semua data dari 1 sampai 20. Hasilnya adalah 5.551. Kemudian kita bagikan dengan banyaknya jumlah data yaitu 20. Maka rata-rata yang didapatkan yaitu 277,55. Selanjutnya pada kolom berikutnya terdapat rumus XI dikurang X rata-rata yang didapat dari hasil pengurangan dari usia mobil dan rata-rata usia mobil, yaitu 8 dikurang 10,1, hasilnya adalah negatif 2,1. Begitupun pada pengerjaan selanjutnya. Pada kolom berikutnya terdapat rumus YI dikurang Y rata-rata yang didapat dari hasil pengurangan dari kadar HC dan rata-rata kadar HC, yaitu 129 dikurang 277,55. Hasilnya adalah negatif 148,55. Begitupun pada pengerjaan selanjutnya. Pada kolom selanjutnya terdapat rumus dalam kurung XI dikurang X rata-rata dikali dalam kurung YI dikurang Y rata-rata, di mana hasilnya didapat dari negatif 2,1 dikalikan dengan negatif 148,55. Hasilnya 311,955. Begitupun pada pengerjaan selanjutnya. Setelah didapatkan hasilnya lalu dijumlahkan, maka hasilnya 14.852,90. Pada kolom selanjutnya terdapat rumus dalam kurung XI dikurang X rata-rata kuadrat, di mana hasilnya didapat dari negatif 2,1 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 4,41. Begitupun pada pengerjaan selanjutnya. Setelah didapatkan hasilnya lalu dijumlahkan, maka hasilnya adalah 513,8. Pada kolom terakhir terdapat rumus dalam kurung YI dikurang Y rata-rata kuadrat, di mana hasilnya didapat dari negatif 148,55 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 22.067,103. Begitupun juga pada pengerjaan selanjutnya. Setelah didapatkan hasilnya lalu dijumlahkan, maka hasilnya adalah 547.790,95. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara usia mobil dan kadar emisi yang dikeluarkan, maka kita akan menggunakan rumus RXY sama dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X rata-rata dikali dalam kurung YI dikurang Y rata-rata dibagi akar kuadrat sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI kurang X rata-rata kuadrat dikali sigma NI sama dengan 1 dalam kurung YI kurang Y rata-rata kuadrat sama dengan 14.852,90 dibagi akar kuadrat
dalam kurung 513,8 dikali dalam kurung 547.790,95 sama dengan 14.852,9 dibagi akar kuadrat 281.454.990,1 sama dengan 14.852,90 dibagi 16.776,62, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,885. Berdasarkan tabel kriteria korelasi di atas, hasilnya adalah 0,885 yang berarti tingkat nilai korelasinya sangat tinggi. Selanjutnya pada slide tugas 2 kita diperintahkan untuk menyelidiki apakah usia mobil berpengaruh terhadap kadar emisi yang dikeluarkan dan berapa kadar emisi yang dikeluarkan pada mobil keluaran 2010. Tabel ini sama dengan tabel sebelumnya, namun terdapat perbedaan pada rumus dan tabelnya. Pada tabel ini kita menggunakan rumus X kuadrat yang didapat dari tabel usia mobil atau tahun. Pada data pertama yaitu 8 yang dikuadratkan, maka hasilnya adalah 64. Begitupun pada pengerjaan selanjutnya, yang kalau dijumlahkan maka hasilnya 2554. Kemudian rumus XY yang didapat dari tabel usia mobil dikali tabel kadar emisi atau 8 dikali 129, maka hasilnya 1032. Begitupun pengerjaan selanjutnya yang kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah 70.918. Untuk mengetahui apakah usia mobil berpengaruh terhadap kadar emisi yang dikeluarkan dan berapa kadar emisi yang dikeluarkan pada mobil keluaran 2010, maka kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat sama dengan 5.551 dikali 2.554 dikurang 202 dikali 70.918 dibagi 20 kali 2.554 dikurang 202 kuadrat sama dengan 14.177.254 dikurang 14.325.436 dibagi 51.080 dikurang 40.804 sama dengan negatif 148.182 dibagi 10.276. Hasilnya adalah negatif 14,42. Selanjutnya yang B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan 20 dikali 70.918 dikurang 202 dikali 5.551 dibagi 20 dikali 2.554 dikurang 40.804 sama dengan 1.418.360 dikurang 1.121.302 dibagi 51.080 dikurang 40.804
sama dengan 297.058 dibagi 10.279, hasilnya adalah 28,9. Selanjutnya B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat sama dengan 20 dikali 70.918 dikurang 202 dikali 5.551 dibagi 20 dikali 2.554 dikurang 202 kuadrat sama dengan 1.418.360 dikurang 1.121.302 dibagi 51.080 dikurang 40.804 sama dengan 297.058 dibagi 10.276 sehingga hasilnya yaitu 28,90. Jadi Y sama dengan A tambah B, X sama dengan negatif 14,42 ditambah 28,90 dikali 14 sama dengan negatif 14,42 ditambah 404,6 sama dengan 390,18. Berdasarkan hasil di atas, usia mobil sangat berpengaruh terhadap kadar emisi yang dikeluarkan. Jadi, kadar emisi atau HC yang dikeluarkan oleh mobil keluaran 2010 adalah 390,18 ppm. Selanjutnya kita akan masuk pada slide tugas 3. Kita diperintahkan untuk menyelidiki apakah usia mobil berpengaruh terhadap kadar emisi yang dikeluarkan dan seberapa besar pengaruhnya. Pada tabel ini berbeda dengan tabel sebelumnya yaitu tugas 1 dan 2. Terdapat perbedaan pada rumus dan tabelnya. Pada tabel ini kita menggunakan rumus Y kuadrat yang didapat dari hasil tabel kadar emisi pada data pertama yaitu 129 yang dikuadratkan, maka hasilnya adalah 16.641. Begitupun pada pengerjaan selanjutnya yang jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 2.088.471. Kemudian rumus XC yang didapat dari tabel usia mobil dikali tabel kadar emisi atau 8 dikali 129 maka hasilnya 1032. Begitupun pengerjaan selanjutnya yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 70.918. Untuk mengetahui apakah usia mobil berpengaruh terhadap kadar emisi yang dikeluarkan dan seberapa besar pengaruhnya, maka kita akan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total atau JKR dibagi JKT. Pertama kita akan mengerjakan rumus JKR atau jumlah kuadrat regresi. JKR sama dengan A dikali sigma Y ditambah B kali sigma XY dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat dibagi N. A dan B ini diambil dari hasil regresi tugas 2 sebelumnya, sehingga pengerjaannya yaitu negatif 14,42 dikali 5.551 ditambah 28,90 dikali 70.918 dikurang 30.813.601 dibagi 20 sama dengan negatif 80.045,42 ditambah 2.049.530,2 dikurang 1.540.680,05 sama dengan 428.804,73. Selanjutnya kita akan mengerjakan rumus JKT atau jumlah kuadrat total.
JKT sama dengan sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat dibagi N sama dengan 2.088.471 dikurang 30.813.601 dibagi 20 sama dengan 2.088.471 dikurang 1.540.680,05 sama dengan 547.790,95. Setelah kita mendapatkan hasil dari JKR dan JKT, kita akan membaginya menggunakan rumus pertama tadi, yaitu R kuadrat dibagi JKR dibagi JKT. Sehingga pengerjaannya itu R kuadrat sama dengan 428.804,73 dibagi 547.790,95 sehingga mendapatkan hasil 0,7828. Selanjutnya 0,7828 ini diubah ke dalam bentuk persen sehingga menjadi 78,28%. Berdasarkan analisis yang diperoleh bahwa hasil koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,7828. Hal ini menunjukkan bahwa 78,28% variasi dalam kadar emisi kendaraan dapat dipengaruhi oleh usia mobil. Dengan kata lain, usia mobil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kadar emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih.